Perkenalkan, nama saya Fania Setiawan, mahasiswa Fakultas Bisnis, jurusan Ilmu Administrasi Niaga dengan NIM 201903000008. Saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen retail yang diambil dari materi pertemuan 8 hingga materi pertemuan ke-14. Yang pertama itu ada layanan pelanggan. Layanan pelanggan adalah serangkaian kegiatan dan program yang dilakukan oleh peritel untuk membuat pengalaman berbelanja yang lebih bermanfaat bagi para pelanggan mereka. Kegiatan layanan pelanggan ini berguna untuk meningkatkan nilai pelanggan yang diterima dari barang dan jasa yang mereka beli. Banyak toko membedakan penawaran retail mereka, membangun loyalitas pelanggan, dan membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dengan menyediakan layanan pelanggan yang sangat baik. Selanjutnya ada mengelola keluhan pelanggan. Pada saat ada keluhan atau komplain, peritel harus fokus pada peluang positif yang diberikan apabila bisa menyelesaikan masalah untuk merubah ketidakpuasan menjadi sebuah kepuasan. Yang pertama itu ada mendengarkan keluh kesah pelanggan. Yang kedua, menyelesaikan solusi yang memberikan solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah dengan cepat. Selanjutnya, mengelola proses perencanaan merchandise atau barang dagang. Manajemen merchandise adalah proses di mana peritel mencoba untuk menawarkan barang dagang atau merchandise dengan jumlah yang tepat pada waktu dan tempat yang tepat pula kepada pelanggan untuk memenuhi tujuan keuangan perusahaan mereka. Kegiatan dari manajemen merchandise yakni menganalisis tren pasar, yang kedua menganalisis data penjualan, dan yang ketiga membuat penyesuaian yang terkait dengan merchandise. Selanjutnya ada tipe pembelian merchandise yang terbagi menjadi dua, yaitu merchandise barang pokok dan merchandise barang fashion. Merchandise barang pokok yakni permintaan dapat diprediksi, yang kedua dapat menggunakan data penjualan yang telah lalu, dan yang ketiga hasil forecast biasanya akurat. Sedangkan merchandise barang fashion, permintaan tidak dapat diprediksi, penggunaan data penjualan untuk forecast sangat terbatas karena lebih volatil, dan yang ketiga sangat sulit untuk di-forecast penjualannya. Selanjutnya ada tipe bisnis retail. Karakteristik bisnis retail. Bisnis retail beragam, mulai dari pedagang kaki lima hingga ke bisnis retail multi-channel seperti Giant dan Carrefour. Karakteristik bisnis retail biasanya terlihat dari yang pertama itu ada jenis merchandise, yang kedua variasi dan assortment produk, yang ketiga tingkat layanan yang disediakan, dan yang keempat harga dan biaya penawaran produk serta keluasan dan kedalaman barang dagang dan layanan yang diberikan. Selanjutnya ada variasi dan assortment produk. Variasi produk adalah jumlah kategori barang dagang yang ditawarkan oleh peritel. Assortment produk adalah jumlah item berbeda yang ditawarkan dalam kategori barang dagang. Variasi produk biasanya sering disebut sebagai luasnya barang dagang, sedangkan assortment sering disebut sebagai kedalaman barang dagang. Setiap item yang berbeda dari barang dagang juga disebut sebagai stock keeping unit. Selanjutnya ada bisnis retail berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama itu ada independent retail, yakni seseorang yang memiliki dan menjalankan sebuah toko. Yang kedua ada corporate retail chain atau jaringan retail, yakni perusahaan mengoperasikan beberapa unit retail dengan pengambilan keputusan terpusat untuk menentukan dan melaksanakan strategi yang akan berlangsung. Yang ketiga ada organisasi franchise, yakni mendapatkan lisensi untuk membuka usaha dengan bantuan franchisor ke franchises. Selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia di bisnis retail. Pentingnya sumber daya manusia di retail yaitu pengecer mencapai tujuan keuangan mereka dengan efektif dengan mengelola 5 aset kritis mereka. Yang pertama itu ada lokasi, yang kedua ada persediaan barang dagang, yang ketiga ada toko, yang keempat ada karyawan, dan yang kelima ada pelanggan. Manajemen sumber daya manusia sangat penting dalam bisnis retail karena karyawan memainkan peran utama dalam menjalankan fungsi bisnis kritis, yakni melakukan kegiatan pembelian, menampilkan barang dagang, dan memberikan pelayanan kepada para pelanggan. Selanjutnya ada tujuan dari manajemen sumber daya manusia.
Tujuan dari sumber daya manusia atau SDM manajemen adalah untuk membangun dasar untuk keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Manajemen sumber daya manusia yang efektif dapat menghasilkan keuntungan biaya. Dan juga karyawan dapat menjadi sumber diferensiasi dengan retail lainnya dengan menyediakan kualitas layanan yang prima. Selanjutnya ada manajemen rantai pasokan dan sistem informasi bisnis retail. Manajemen rantai pasokan adalah seperangkat kegiatan dan teknik usaha untuk mengelola secara efisien dan efektif aliran barang dan informasi dari manufaktur ke pelanggan retail. Kegiatan ini memastikan bahwa pelanggan dapat membeli barang dagang dalam jumlah yang diinginkan di lokasi pilihan dan waktu yang tepat. Keunggulan strategis rantai pasokan yakni peluang untuk mengurangi biaya seperti biaya transportasi, biaya inventory, atau biaya persediaan. Yang kedua, memberikan nilai untuk pelanggan dengan menyediakan barang yang diinginkan di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Dan yang ketiga, meningkatkan ROI. Selanjutnya ada manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan atau CRM adalah filosofi bisnis dan seperangkat strategi program dan sistem yang berfokus pada identifikasi dan pembangunan serta pemeliharaan loyalitas pelanggan retail yang berharga. Tujuan dari CRM bisnis retail adalah untuk mengembangkan basis pelanggan loyal dan meningkatkan pangsa dompet atau share of wallet. Loyalitas dan proses CRM. Yang pertama itu ada loyalitas pelanggan, berarti bahwa pelanggan berkomitmen untuk membeli barang dan jasa dari peritel yang akan menolak kegiatan pesaing yang mencoba untuk menarik dukungan mereka. Dan juga secara emosional terikat dengan peritel, yakni perhatian pribadi, pengalaman yang luar biasa saat berbelanja, program komunikasi merek. Di sini ada proses pengumpulan data konsumen, yaitu yang pertama pekerjaan awal CRM adalah membuat database pelanggan yang terdiri dari data transaksi, daftar kontak pelanggan, daftar preferensi pelanggan, informasi deskripsi pelanggan, dan juga tanggapan pelanggan untuk setiap kegiatan pemasaran. Selanjutnya ada bauran komunikasi retail. Tujuan program komunikasi retail itu ada dua, yaitu untuk jangka panjang dan juga jangka pendek. Untuk jangka panjangnya yakni untuk membangun citra merek toko retail maupun private label, dan juga menciptakan loyalitas pelanggan. Dan untuk short termnya atau jangka pendek, meningkatkan traffic di toko retail dan juga meningkatkan penjualan di toko retail. Selanjutnya ada definisi merek. Merek adalah nama atau simbol yang mengidentifikasikan atau membedakan produk atau jasa yang ditawarkan oleh penjual dengan produk atau jasa yang ditawarkan oleh pesaing. Dan juga ada ekuitas merek, yaitu nilai tambah yang dimiliki sebuah produk atau jasa. Selanjutnya ada beberapa tipe pemasaran. Yang pertama itu ada direct marketing, biasa lewat direct email atau mobile marketing. Selanjutnya ada online marketing, ada website, webblog, sosial media seperti YouTube, Twitter, Facebook, TikTok, kalau sekarang ya Instagram dan lain sebagainya. Selanjutnya ada periklanan atau advertising. Ini bisa lewat koran, majalah, iklan TV, radio, atau cup program, atau bisa disebut program komunikasi periklanan kerjasama antara pemilik merek dan peritel. Dan yang terakhir ada melalui hubungan masyarakat, menggunakan spokesperson atau selebriti. Kalau mungkin zaman sekarang itu endorsement ya, di Instagram atau di TikTok itu lagi rame endorsement. Yang kedua ada sponsorship event, misalnya ada event apa, salah satu merek ini merupakan menjadi sponsor dari acara tersebut. Dan yang terakhir ada publisitas. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan atau salah-salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih.